Saya diberikan kesempatan untuk membicarakan atau sharing tentang solid tumor emergency, dan begitu saya lihat banyak sekali ya pediatric oncology emergency, dari metabolic emergency, kardiovaskular, gastrointestinal, sampai neurologic emergency, dan itu satu textbook sendiri. Saya tidak akan bicara semuanya, tapi saya akan bicara yang khas untuk solid tumor, yaitu mengenai emergency karena kompresinya, karena penekanan si solid tumor tersebut. Jadi tumor lysis syndrome atau hiperleukositosis atau kegawatan yang lainnya yang tidak berkenaan dengan kompresi saya tidak akan bahas. Baik, sebetulnya adalah yang mesti kita ingat sebenarnya pada saat bicara mengenai emergency, kita tidak hanya membicarakan mengenai stabilisasi atau supportnya, tapi juga mengenai bagaimana kita memperkirakan diagnosis secara cepat gitu ya, dan utamanya juga menginisiasi terapi yang spesifik, karena ada tipikal dari onkolog di situ ya, yang seringkali kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan masalah-masalah di onkologi, maka justru penanganan yang spesifik terhadap kankernya akan terlambat, dan juga bagaimana secara tepat waktu kita merujuknya hingga akan nanti optimal outcome yang akan kita dapatkan. Baik, kita mulai yang dari pertama yang paling sering, yaitu adalah dari superior vena cava syndrome. Ini adalah kegawatan yang paling banyak terdapat di anak ya, di solid tumor ya. Nah, sebenarnya ada dua istilah ya, superior vena cava syndrome dan superior mediastinal syndrome, di mana sebetulnya superior mediastinal syndrome adalah superior vena cava syndrome plus penekanan dari trakea. Namun karena rongga dada anak itu sempit, maka kedua istilah ini kemudian interchangeable ya. Jadi bisa tumbang tindih. Jadi kalau kita bicara superior vena cava syndrome, berarti juga kita bicara superior mediastinal syndrome. Dan mediastinum kita tahu sebetulnya dari kata Latin ya, yang berarti ada di tengah ya, ruang di mana kita bisa bagi ada anterior, medialnya, terus kemudian posteriornya, juga ada superiornya ya. Dan secara lokasi ternyata ada beberapa tumor-tumor atau kanker-kanker yang khas ya di lokasi tersebut. Seperti di mediastinum anterior itu ternyata yang khas adalah limfoma, leukemia, germ cell tumor, dan timoma. Lalu di middle mediastinum utamanya limfoma, leukemia. Di posterior itu lebih banyak pada yang neurogenic origin seperti neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, seperti itu. Namun kita juga mesti perhatikan juga tidak semuanya adalah keganasan. Bisa juga non-neoplastik seperti infeksi timik, ya, tumor tiroid, paratiroid adenoma gitu ya, infeksi juga bronchiogenic cyst, dan kemudian beberapa kista lainnya. Ada beberapa studi di populasi yang melihat di superior vena cava syndrome ini apa sih yang paling banyak jenisnya. Ternyata penelitian-penelitian mereka itu menunjukkan bahwa dua ya, ALL atau non-Hodgkin lymphoma gitu. Itu saling bergantian aja tuh, non-Hodgkin lymphoma sama ALL. Dan walaupun mungkin ada penyebab lainnya ya yang tadi kita sebutkan, bisa aspergillus, hepatosplenomegaly, dan sebagainya ya. Namun ini menarik ya, walaupun yang ternyata diagnosis di mediastinum tumor itu utamanya leukemia dan limfoma non-Hodgkin utamanya, dan kalau di posterior neuroblastoma, tetapi yang menunjukkan simptom di awal itu justru adalah germ cell ya, walaupun dia tidak sebanyak 3 kanker yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau misalnya dia simptomatik pada saat awal kedatangan, hati-hati, ini adalah germ cell tumor ya. Mengapa demikian? Karena ternyata dia adalah single tumor, lalu kemudian permukaannya itu agak keras gitu. Jadi mungkin penekanannya jadi lebih menimbulkan gejala-gejala, cepat menimbulkan gejala-gejala. Lalu kemudian yang kita mesti perhatikan adalah lokasi. Ada pertemuan antara vena di sini dengan vena cava superior. Nah, titik ini ternyata penting juga ya, karena ada lokasi massa yang di atas dari muara pertemuan titik ini dan ada yang di bawah gitu ya. Yang di atas jika dia
tumor yang terletak di atas muara tersebut, maka yang gejala yang terjadi adalah edema pada bagian-bagian atas ya, leher, wajah dan lengan, lalu kemudian juga di mulut ya, distended arm dan vena-vena leher gitu ya. Namun kalau misalnya dia di bawah muara pertemuan muara azygos dan vena cava superior ini, maka dia akan gejalanya lebih berat, termasuk juga pelebaran pembuluh darah kolateral di abdomen ya. Jadi kita bisa lihat itu. Nah, selain karena pendesakan tumor, yang kita harus lihat adalah nih, karena ini juga PR nih buat kita ya, bahwa kalau di luar mungkin sudah umum dipasang CVC atau central venous catheter ya, macam-macam ya. Dan kalau ada dua faktor, cancer dan CVC, biasanya ada trombosis. Jadi di luar itu diagnosis bandingnya selalu SMS ini dengan trombosis ya. Nah, gejalanya apa? Sekitar 75% itu ada respiratory distress dan ada batuk, ada dyspnea, terus ada stridor dan wheezing juga. Dan bisa juga terjadi gejala neurologis seperti blur vision, sakit kepala, iritabilitas, drowsiness dan sinkop, juga kemudian nyeri dada, facial edema, terus kemudian jugular venous distension dan juga banyak berkeringat ya. Dan ini kalau kita CT scan di anterior lebih banyak limfoma dan juga germ cell juga lebih banyak ya, dan posterior tadi kalau misalnya kanker yang paling banyak adalah yang neurogenic origin, di mana di first dekade pertama biasanya neuroblastoma paling banyak, tapi di second decade bisa terjadi yang lain, ganglioneuroma, neurofibroma, schwannoma dan sebagainya. Apa yang kita lakukan kemudian? Yang kita lakukan adalah kita periksa complete blood count, kita lihat ya, biasa apakah memang ada, ini kan kadang-kadang yang sering itu leukemia, akhirnya kita lihat juga ke arah sana. Ada blast enggak, ada typical lymphocyte enggak gitu. Lalu kemudian ada marrow involvement enggak dari complete blood count itu. Lalu kemudian kita lihat juga trombositnya, ada enggak trombositopeni yang kita butuhkan nanti untuk biopsi gitu ya, ada risiko perdarahan atau sebagainya. Lalu kemudian kimia darahnya kita lihat ke tumor lysis syndrome, renal injury-nya gimana, karena limfoma bagaimanapun juga bisa mempunyai risiko untuk tumor lysis syndrome tersebut gitu ya. Lalu tumor markersnya untuk germ cell tumor biasanya alfa fetoprotein, beta HCG itu kita periksa juga, dan kemudian hemostasis ya untuk melihat risiko perdarahan pada saat biopsi. Dan umumnya disarankan kita melakukan biopsi itu pada tempat-tempat yang mudah dulu. Misalnya kita raba ada benjolan yang kita bisa lakukan biopsi, kita lakukan biopsi di sana. Bisa kita lihat kalau kita curiga leukemia gitu, kita bisa ambil darah di sini atau BMP sepertinya, atau misalnya kita ambil juga dari cairan pleura ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu masa medial sinum arterior dengan gejala-gejala ortopnea, stridor, tracheobronchial narrowing ini, lalu kemudian ada obstruksi SVC, kita lihat ada nggak alternatif jaringan yang kita bisa lakukan atau untuk membantu diagnosis tersebut gitu ya. Ada peripheral gambaran dari tepi ya, lalu kemudian juga cairan pleuranya bisa nggak kita tekan ya, lalu kemudian BMP-nya bagaimana. Kalau tidak ya kita lihat ada nggak kelenjar getah bening yang teraba. Nah kalau misal teraba kita coba lakukan biopsi dari sana gitu. Kalau tidak juga baru kita lakukan biopsi dari massa mediastinum. Kenapa demikian? Karena faktor risikonya tuh sangat berat ya. Ini menjadi bahan pertimbangan dokter anestesi ya untuk melihat perioperatif case dari superior mediastinum syndrome ini ya. Kalau ada gejala-gejala klinis dan tanda-tanda seperti ortopnea, lalu edem di bagian atas, stridor, wheeze, lalu kemudian diagnosis imaging juga menemukan beberapa hal seperti tracheal, bronchial, carinal compression, lalu kemudian kompresi vena-vena besar ya, lalu kemudian obstruksi dari arteri pulmonalis ya, lalu kemudian disfungsi ventrikal dan efusi perikard, maka ini akan sangat berisiko untuk si anestesi ya. Nah, jadi yang terlaksananya adalah biasanya kita lakukan semi-volar position ya, setengah duduk ya. Hiperhidrasi ini kita juga lihat apakah memang ada risiko
tumor lysis syndrome atau hiperleukositasisnya atau ada hiperleukositasis. Jadi hiperhidrasi ini bukan untuk masa mediastinumnya, tidak, tapi untuk kondisi lain di mana menyertai kondisi tersebut ya. Lalu kemudian vascular access juga lebih disukai di ekstremitas bawah ya. Dan kita berikan steroid. Banyak sekali protokol yang kemudian digunakan, tapi memang kita mesti lakukan sesuai dengan setting klinis kita dan kita koordinasikan dengan ahli onko ya. Kemudian kita mesti mempertimbangkan adanya resiko tumor lysis syndrome dan kebutuhan klinis ya. Tapi yang kita mesti ingat adalah kalau misalnya kita berikan steroid lebih dari 48 jam bisa terjadi perubahan dari PA nantinya ya, sekitar 20-25% dikatakan demikian. Ada juga literatur yang mengatakan kalau terjadi atau kalau diberikan dalam waktu 5-7 hari itu baru terjadi perubahan tersebut ya. Nah, lalu kemoterapi juga berdasarkan suspek dari klinik ya, jadi artinya perkiraan klinis ya. Biasanya diberikan setelah steroid dan harus direncanakan oleh onkolog ya. Maka sebetulnya setiap pasien kanker anak yang masuk ke dalam ICU misalnya harus ada onkolog yang menyertainya. Dan ini dikatakan tata laksana dari anestesi walaupun misalnya sudah diintubasi maka belum tentu membaik karena tetap ada kompresi dari pembuluh darah besar dan bronkus distalnya ya. Jadi bisa beberapa yang dilakukan seperti perubahan posisi ke lateral decubitus, lalu positive pressure ventilation, lalu ada single lung intubation, lalu kemudian bahkan emergency sternotomy untuk manual elevasi ya. Oke, itu untuk mediastinum syndrome ya. Lalu kemudian kita ke spinal cord. Ya, spinal cord ini kita lihat dari asalnya bisa ekstradural, yaitu kanker-kanker seperti neuroblastoma, Ewing sarcom, limfoma itu bisa dari ekstradural. Dari intradural seperti meningioma dan kemudian nerve sheath ya, dan intramedular itu bisa retinoblastoma, astrocytoma dan ependymoma. Kalau dia secara lokasi biasanya paling banyak di toraks ya, kompresi dari medulla spinalis ini. Alhamdulillah cervical itu cuma 15% ya yang bisa bikin quadriplegia. Tapi kemudian multiple sites itu terjadi pada sekitar 30% pasien. Bisa terjadi pada saat onset presentasinya, pada saat awal, bisa terjadi saat relapse, bisa terjadi karena metastasis. Bagian. Dan mekanismenya bisa lewat metastasisnya, diinvasi kanal spinalisnya, lalu kemudian bisa direct ekstensi dari paravertebral dan juga bisa penyebaran hematogenik ya. Dan ini bisa dipersulit oleh adanya kompresi vaskular sehingga ada edem atau infark ya. Nah, biasanya terjadi di 2,5% dari pasien ya spinal cord kompresi ini, dan biasanya delay ya sampai 12 minggu katanya, mungkin di kita lebih ya. Kenapa demikian? Karena banyak gejalanya itu terutama di inkontinensi alfi maupun uri itu, dan sangat sulit untuk mengakses itu di bayi dan toddler ya. Dan ini banyak sekali gejala klinis yang dari neurologis ya karena kompresi dari spinal cord ini, dan bisa seluruhnya seperti di complete transverse myelopathy ya, anterior posterior itu bisa terjadi ya, bisa spinal shock juga. Ini lebih sedikit sebetulnya, lebih jarang ya, dan banyak sekali yang akan bisa terjadi. Mungkin teman-teman dari pediatrik neurologi lebih memahaminya mengenai masalah ini ya. Gitu. Juga bisa terjadi misalnya hemicord syndrome ya, di mana ada di satu sisi tubuh aja yang terkena begitu. Dan tentu saja kemudian ini ranahnya dokter ya, MRI merupakan pilihan yang paling tepat ya untuk melihat masalah ini ya. Dokter Wulan lebih tahu ya ini. Namun kalau tidak ada CT scan mungkin bisa ditambahkan, dan kalau kita cuma foto biasa sekitar 60-50% kasus akan miss ya, sehingga kita bisa juga
lakukan diagnosis banding dengan infeksi, myelopati ya, terus kemudian hematoma yang karena misalnya spinal tap, dan kemudian ada infeksi proses juga yang lain. Jadi kalau misalnya kita melihat spinal cord compression ini, kita tanya nih, ada nggak quadriplegia? Kalau misalnya ada, kita assess airway-nya dan hemodinamiknya. Kalau tidak ada, kita cari di center kita imaging-nya ada atau tidak, MRI maksudnya. Kalau imaging-nya tidak ada, kita curiga ke kanker, kita kasih steroid. Lalu kemudian kita rencanakan untuk rujuk langsung. Kalau kita lebih ke arah infeksi, kita kasih empirical antibiotik. Oke. Nah, begitu di center yang ada MRI-nya, kita lihat metastasis atau tumor, kita lakukan pemberian steroid, kita konsul ke radiation oncolog ya, kemudian dikompresi juga. Kalau abses empirical antibiotik, jadi kita tata laksana sesuai dengan apa yang kita dapatkan di hasil MRI tersebut ya. Nah, treatment secara umum bagaimana? Glukokortikoid ternyata dikatakan ya masih bisa diberikan, tetapi optimum dosnya tidak diketahui. Biasanya diberikan 1 mg per kilogram berat badan loading, lalu kemudian dilanjutkan dengan 1 mg per kilogram berat badan per hari ya. Nah, surgery bisa dilakukan ya, bisa laminektomi atau mungkin teknik yang lain seperti circumferential resection dengan karpektomi, lalu kemudian beberapa modalitas lain, radioterapi juga bisa dilakukan. Nah, kemudian kita beralih ke berikutnya, yaitu kegawatan intrakranial hipertensi. Jadi hipertensi di intrakranial, ada doktrin Monroe Kelly yang menyatakan bahwa sebetulnya volume dari otak itu kan satu hal yang konstan ya, dimana kalau ada komponennya yang berubah, maka komponen lain akan mengkompensasinya. Ya, komponen-komponen yang ada di dalam kepala kita adalah brain, cerebrospinal fluid, ya, cairan cerebrospinal, lalu kemudian darah, vena, arteri, dan kapiler ya tentu saja. Nah, jika ada perubahan dari salah satu komponen tersebut, komponen lainnya akan mengkompensasi sampai batas tertentu. Jadi biasanya terjadi sekitar 50-80% pada tumor otak ya, akibat direct efeknya ada akibat edemanya, akibat hidrocephalusnya, di mana bisa bersifat compensated atau decompensated, artinya akut atau kronik. Kalau dia ada seizure, ada vocal deficit gitu, biasanya itu masih dalam fase akut. Tapi begitu ada penurunan kesadaran, itu artinya tubuh kita tidak bisa mengkompensasinya lagi. Dan ini terjadi demikian ya, di mana volume intrakranial pada anak sampai batas tertentu dia akan bisa mengkompensasi ya di stage 1 ini. Umumnya sih pada anak di bawah 1 tahun, di mana ubun-ubunnya belum nutup ya. Nah, begitu sampai batas tertentu, perubahan yang sedikit saja pada volume akan meningkatkan pressure di intrakranial itu sangat cepat, sehingga akhirnya cepat sekali terjadi stage 2 maupun stage 3. Nah, jadi langsung kita berikan langkah satunya adalah mechanical ventilation, airway deep sedation, langsung masuk ICU nih ya, 30-45 degree elevation of head, lalu di maintain PO2-nya, normal temperaturnya gimana, glukosa, blood pressure, kasih dexamethasone. Lalu tahap kedua bisa kita berikan osmolar terapi ya, lalu kemudian tahap ketiganya induced coma ya, ini udah ranah ke intensivis mungkin ya. Baik. Setelah itu emergensi berikutnya di abdominal. Ya, abdominal bisa terjadi intussusepsi, biasanya terjadi lebih dari 2 tahun. Karena apa? Karena ALL bisa, limfoma Burkitt bisa. Beberapa kali saya ketemu pasien limfoma Burkitt dengan intussusepsi, dan tumornya itu biasanya merupakan lead point-nya. Di titik itulah kemudian penyebab dia intussusepsi. Ya, dan bisa terjadi obstruksi. Nah, ini menarik. Obstruksi ini seperti yang dikatakan Dr. Reza dan Dr. Dulon tadi adalah umumnya terjadi pada 2 kanker ya, yang bisa menyebabkan penekanan, neuroblastoma dan Wilms, di mana kita justru konservatif, jangan bedah di situ. Ya, jadi kalau misalnya obstruksi itu udah kita berikan nutrisi, mau enteral maupun kalau parenteral tidak mengapa, tapi jangan kita lakukan pembedahan untuk obstruksi GI tract karena tumor-tumor tersebut, karena akan lebih sulit nanti manajemen kita gitu. Sedangkan mereka bisa berespon terhadap terapi yang akan kita berikan. Biliary dan urinary obstruction
mirip dengan di GI obstruction ya, cuman dia perlu drainase ya, dilakukan nephrostomi atau biliostomi. Dan kemudian efusi pleura perikard ya, biasanya memang dia progresif dengan batuk, dyspnea dan hoarseness ya, dan kemudian bisa kita lihat adanya jugular venous distension dan adanya pulsus paradoxus ya. Nah, bisa terjadi karena tumornya melakukan sekresi sehingga terjadi cairan, atau juga bisa terjadi karena inflamasi sekitar tumor tersebut gitu. Dan kemudian chest X-ray maupun echo maupun ultrasound bisa kita gunakan untuk diagnosis awal ya. Yang kita mesti amati adalah drainase percutaneous itu hanya dilakukan jika hemodinamiknya dan respiratornya kompromis ya. Baik. Nah, ini mungkin pertanyaannya Dr. Wulan ya. Dan take home message-nya adalah jangan lupa bahwa sebetulnya ada pendekatan onkologi yang spesifik di tiap-tiap kegawat daruratan solid tumor, sehingga intensivis tidak bisa sendiri, harus juga dikolaborasi dengan onkologi ya, onkolog ya. Lalu kemudian kegawat daruratan onkologi yang bersifat kompresi itu bisa terjadi pada fase-fase yang berbeda pada setiap jenis kanker, bisa saat awal, bisa saat dia meta, bisa saat dia relapse dan sebagainya. Sehingga kita perlu high index of suspicion ya. Jadi kita perlu agak-agak menurunkan ambang kita ya, supaya lebih jeli untuk mengamati diagnosis tersebut, terutamanya pada pasien-pasien atau anak-anak yang belum terdiagnosis pada saat awal. Dan specific assessment dan intervensi itu memperbaiki outcome. Dan kita juga mesti punya ada PR lagi, yaitu protokol multidisiplin itu yang dilakukan di lokal kita, itu merupakan satu hal yang sangat penting. Baik, mungkin itu saja Dr. Yati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.